Al-Humaydi an Abi Hurairah qala Abu Qasim ya Rasulullah inna tariqi 'ala al-mawtah fa'alli kalamun atakallam bihi idza marartu 'alaihi qala qul assalamu 'alaikum ya ahlal qubur minal muslimin wal mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tab'un wa inna insya'allahu bikum la qala Abu Razim hal yasma'un wa la yastati'una ay yujibu ay jawaban yasma'un ay qala ya Abu Razim ala tarda ay yarudda 'alayka min 'adadihim al-malaikah. Telah berucap salah seorang kepada Rasulullah, kurang itu kiamatnya panggilannya Abah Rasid. Jadi si Abah Rasid ini berucap lawan Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya jalan ulun menuju rumah melewati pakuburan. Jadi bulik ke rumah melalui pakuburan. Ada apa di situ? Apa wahai Rasulullah kira-kira yang ulun baca bila ulun lewat di pakuburan? Nah, kan banyak nih. Di Bangalis ada, Paluah ada, mana-mana. Nah, apa yang ulun baca? Lalu ujar Rasulullah, jika bacanya qul assalamu alaikum. Jadi ujar Rasulullah, baca assalamu alaikum ya ahlal qubur. Disuruh Rasulullah si Abah Rasim tadi memberi salam kepada orang yang dikubur situ. Nyata di salamnya orang yang kada tahan bilanya lewat pakuburan garing panas awak agak aja. Maka diminumi obat tempat suntik makanya lapas sakit disuntik kok. Kalau ada di kampung bahari orang yang bisa menghindari imbas saja kan, tidak ada cuma malam. Siapa yang bisa menghindari itu ada sih yang tawarnya bacaannya. Kadang-kadang Fatihah lalu selawat. Di sini ada orang kampung beri kanan situ. Batis di api nak panas tadi nanti nama nyawa tadi api. Ya istilah orang balik api darah. Tak ada tahan. Jadi ditakur nanti dalam kubur itu atau di lawanya. Nah supaya kadang nanti dakwah di dalam kubur marawa juga ya. Cuma ada apa itu nanti. Nah itu assalamualaikum ya kalau artinya kalau sudah artinya assalamualaikum kita kawan. Nah, assalamualaikum ya. Hai pulang nanti dalam kubur keselamatan atas kalian. Kalau kita sudah balik sana, nah, insyaallah selamat. Selamat. Nah sambungannya assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin. Siapa aja yang dalam kubur ini orang Islam dan beriman, kita doakan mudah-mudahan selamat. Lalu Rasulullah di samping artinya mengajarkan memberi salam, di situ ada nasihat bagi Rasulullah. Jadi baca itu, antum lana salafun, bahwa kalian telah berdahulu daripada kami. Nah dalam buku berdahulu pada kita. Nah, wanak nulakum tabaun, dan kami pun akan mengikut kalian lah yang meninggal kita. Nah di sini hikmahnya kita ziarah kubur, mengatakan tudzakirukumul akhirat, ingat kita lawan akhirat, bahwa di dunia ini sebentar
dunia ini setempat aja. Nang di dalam kubur tuh bos tuh bahaya. Tuh pangkat tinggi itu. Tuh baca-baca kan kubur. Wah ini ayo apa di dalam kubur bertahan. Artinya kita ingatnya aku satu saat bacaan kayak ini. Bacaan ditanam kurang dia, bacaan dikubur kurang dia, dipangkat kurang dia. Surul kubur bainna tulakil umur akhirah. Ya Rasulullah nyawa ziarah kubur, maka ziarah kubur itu di antara hikmahnya mengingatkan kita dengan akhirat. Jangan innalillah jiwa. Nggak sudah artinya dalam kubur nangsubih tadi ada dua lagi dalam hasan tadi kan. Rumah banyak, bedakan banyak, sewa banyak tadi kan. Motor larang tadi kan. Bini muas tadi kan. Hanya melompat namun sudah. Aja isarannya. Tinggal pada semua berpisah jalan merah. Berpisah oke udah tadi. Apalagi yang ziarah itu adalah makamnya, kuburnya Anbiya, nabi-nabi, rasul-rasul. Menziarah ke makam Rasulullah keistimewaannya lain daripada yang lain. Man zara qabri ba'da wafati faka'anna nasarani fi hayati wa man zarani wajabat lahu syafa'ati ya Rasulullah. Siapa yang maelang unda kabubur unda sesudah unda meninggal dunia sama ini itu maelang unda mengunjung unda waktu hidup. Nah jadi maksudnya apa kalau Rasulullah hidup dunia dalam kubur Rasulullah hidup. Ya kakak hidup Rasulullah berapa? Bagi salam kalau Rasulullah tiap kali sembahyang assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa kita bersalam kepada Rasulullah. Jadi ujar Rasulullah, siapa yang melangi unda datang ke kubur unda, maka orang itu ada jatahnya dapat syafaat dari dia. Dapat syafaat Rasulullah. Nah ini keistimewaan ziarah ke makam Rasulullah. Sampai riwayat-riwayat orang soleh bahari ziarah ke makam Rasulullah karena membawa sangkut bekal apa-apa sampai di makam Rasulullah itu Antal ma'ruf bil jumdil qadar Allah inni mal'un a'udzu bil abdillah. Wahai Rasulullah, ulun tahu pian ini adalah orang bersifat Allah. Setiap tamu yang datang kepada pian pasti ada yang pian berikan kepada tamu. Lalu orang tadi takbir melihat di dalam murid itu Rasulullah menyuruhi oke 3 biji dimakannya sedikit, diambilnya pulang sedikit, separuh dimakannya kebangun. Impah kebangun, dasar ada roti di tangannya, lawan yang di hadapannya, baru namanya makan. Nah, ini artinya bahwasanya man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa melihat aku ya Rasulullah, walau di dalam mimpinya itu asli bukan eko. Asli aku ya Rasulullah kan karyanya ada aku ya Rasulullah. Nah itu kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, ke makam orang saleh, orang wali Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran di sana, baca tahlil di sana, zikir di sana, doa di sana. Nah itu yang artinya dilakukan oleh Syekh Salman Al-Madani. Setiap hari berziarah ke Baqi, tempat kubur istri-istri Rasulullah di Madinah.
dilihat daripada pandangan mata zahir kalian. Mu'tikaf sudah melihat kami di meninggal dunia wafat, maka datanglah ziarahlah ke kubur kami, baca Quranlah dan berzikirlah di sana, maka niscaya kami hadir di saat itu beserta kalian, membaca Quran, berzikir dan berdoa. Karena Allah jelas sudah menyatakan di dalam Al-Quran itu orang-orang wali itu mereka mendapatkan kehidupan luar biasa setelah mereka wafat. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kita sangka orang yang meninggal di jalan Allah maksudnya orang mati syahid. Mereka itu mati sebagaimana yang lain mati. Kada jira Allah kada mati bal ahyaun, mereka itu. Orang hidup ini melihat pemandangan, mendengar kurang. Bahkan hidup mereka inda rabbihim, di dalam rahmat Allah. Nah iya kan rahmat. Nah arti rahmat ini diberikan keistimewaan. Berkat ziarah ke kubur itu apa hajat kita dikabulkan Allah. Ini namanya bertawassul. Bahari pernah terjadi ada si hujan. Kalau orang ziarah ke makam paman Rasulullah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, berdoa di sana, bertawassul dengan kemuliaan paman Rasulullah Sayyidina Abbas, maka Allah mencurahkan hujan. Kalau tadilah artinya ziarah kubur ini supaya kita ingat tahun akhirat. Di antaranya wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah di sini pasti kami karena kadang menyusul tiga bulan. Nah, jadi insyaallah artinya maknanya ditahqiq pasti. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Lalu si Abah Razin tadi, wahai Rasulullah, mendengarlah orang yang dalam kubur itu, mendengarlah diberi salam, mendengarlah. Nah, apa aja nanti mendengarnya, tetapi ia kada mampu untuk menjawab sebagaimana menjawabnya orang yang hidup mendengar waktu dijawab salam. Cuma jawaban salamnya itu kadang kayak orang hidup mendengar langsung kita ada, tapi menjawab. Jangankan salam yang kita berikan kepada ahli kubur, ujar Nabi kita berjalan di atas kubur itu aja bunyi karesek sandal. Karena wa inna lillahi la yasma'u qur'an alim, mendengar dalam kubur itu jadinya bunyi orang berjalan di atas kubur itu mendengar. Nah, coba kita mati itu tahu kita ya. Kalau percaya kan. Ya mati itu ya tahu ya. Nah, kita merasakan kan. Nah, jujur kan ada yang lain cara kita jujur kan ada. Nah, kalau ada hikmahnya juga kita akan mendengar tentang kubur itu kita beri salam. Kamu misalnya lewat di Bang Aris jam 12 dia Assalamualaikum ya Allah kubur. Waalaikumsalam. Ada yang merafas bukan? Nah jadi bagus juga ada mendengar kita. Yang menjawab ada mendengar kita bagus. Nah. Lalu artinya ujar Rasulullah, wahai Abu Razin, apakah nyawa senang, gembira hatinya senanglah bahwa salam yang nyawa berikan kepada orang yang di dalam kubur itu dijawab oleh
malaikat Allah. Sejumlah malaikat Allah menjawab akan salam Allah. Arti salam itu keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang menjawab waalaikumsalam kesan kita nih. Nang dikubur menjawab juga. Ditambah pulang artinya malaikat rahmat berkata menjawab akan salam kita. Nah, mendoakan kita selamat. Nah, jadi arti memberi salam itu mendoakan keselamatan. Kita menjawab mendoakan juga pulang memberi salam dari tentang selamat. Nah, jadi nanti beri salam selamat, nang beri salam selamat juga. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah. Wa ma'abid dunya wa Baihaqi an Muhammad bin Wasil qala balagani annal mauta ya'lamu nabi suwarihim yaumal jum'ati wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Ini hadis daripada Ibnu Abi Dunya Imam Baihaqi daripada Muhammad bin Wasil bahwa telah sampai riwayat kepada orang nang di dalam kubur itu pinanduk dan tahu siapa nang menziarahinya, terutama hari Jumat, hari Kamis, hari Sabtu. Jadi anak menziarahi kuburan kuitan hari Kamis sore. Kalau Kamis sore, kalau Sabtu pagi bagus. Karena kamu lihat hari Jumat, kemudian hari Jumat itu kan Allah berkata istimewa nang di dalam kubur itu tahu siapa nang menziarahinya, siapa nang melaka. Bahkan nang di dalam kubur itu himung benar kalau nang menziarahinya itu adalah orang nang sangat disayanginya di waktu itu. Nah, kadang artinya kita lawan kuitan pada tahun-tahun, ya kan? Harta kita diwariskan habis sudah kan sudah. Sidin kesian ziarahi kada. Ziarahi kada bawa ke kampung lah jadi. Orang kampung banyak yang orang jual. Nah jadi bagus itu ziarah hari Jumat. Jumat Kamis ya sore. Sabtu disukan. Wal Baihaqi an Muhammad bin Nu'man mursalan man zara qabra abawaihi aw ahadihima bi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barra. Barang siapa menziarahi kubur abah rumahnya atau salah satunya, nah, tiap hari Jumatnya, ya kubur. Maka kuitan nang di dalam kubur dapat ampunan Allah. Nang dalam kubur dapat ampunan Allah barakat anaknya menziarahi. Dan kemudian nang berziarahnya anaknya dicap ditulis sebagai anak nang bakti lautan. Nah, ya nang kebetulan artinya masjid para kawan alfah di masjid alfah. Nah betul, baik. Bagaimana segalanya? Langsung turun menziarahi kubur kita. Nah ini nang parah-parah. Dia kan bukan dari Palembang. Ada aja mungkin kita ke dalam di keluar misalnya mencoba menziarahi kemudian keluar. Nah paling ada kita doa barang tiap malam Jumat. Ada kawan besar orang banyak orang sedikit. Ada kawan orang sedikit. Kita ya sama mana? Bahan bakar terang bulan. Bakar martabak atau kalau ini anak makan apa? Santai-santai. Pasal dulu gitu. Kita ya baca hampat lontar doanya nanti khususan karena ilarohi almarhum abah seorang atau ummah seorang, ayah seorang, bibi seorang. Waruya anin Nabi SAW annahu qala ana sama yakunul mayyitu fi qabri idza zarahu man kana yuhibbu fid dunya. Jadi ujar Rasulullah, senang benar mayit nang di dalam kubur, senang benar kalau nang berziarah kepadanya kurang nang dikasihnya waktu di dunia. Nah, ini ada nang meninggal laki buru-buru, bini berziarah, oh enggak. Ada nang bini meninggal buru-buru, laki nang berziarah. Ini jangan ya. Imbah laki meninggal
warisan dari laki, belaki pulang kalau mengganang lagi orang laki nang kubur. Nah, baik nang belaki nang ada ini artinya cumanya diganang abahnya nang tadi dulu. Ya ada kalau malam ini malam Jumat, karakan roti bagi di masjid umpamanya niatnya biasa almarhum abah. Apalagi kita warisan kuitan kita mencari jasa kuitan Pak. Jangan lupa mahar kita, jangan lupa mahar. Mun handap karena kita meninggal dunia anak mengganang juga. Ini mau kita juga kadang takut kalau kuitan. Mau kita habis umur anak kadang mengharapkan itu lawan kita, nah macam apa rasanya anak kadang mengharapkan itu lawan kita. Akibat kita lawan kuitan durhaka juga, kadang mengganang lawan kuitan. Wa kharaja Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu kharaja ila maqbarah. Nah Rasulullah pernah sidin berjalan ke kuburan. Berjalan Nabi ke kuburan. Maqala ujar Nabi naba assalamualaikum dar qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nabi seorang yang memberi salam kepada orang di kubur. Nah ini Nabi SAW. Wa zala ibnu Sinni an Aisyah radhiyallahu anha Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Riwayat lain menyebutkan daripada Siti Aisyah Rasulullah menambah doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Wa Ibnu Abi Syaibah an Hasan qala man dakhala al-maqabir wa qala Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal nizamin nakhra allati kharajat min ad-dunya wa hiya bika mu'minah udkhul 'alayha ruhan min 'indika wa salaman minni. Barang siapa masuk ke komplek kuburan lalu ia membaca, nanti bacanya ini lah. Ya, ada biasanya ditulis di sebahagian kubur ada yang tulisannya Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal nizamin nakhra. Wahai Allah, Allah Tuhan segala jasad yang telah sirna, tulang yang telah rapuh, allati kharajat minad dunya, yang telah keluar daripada dunia, wa hiya bika mu'minah, dalam keadaan ruhnya beriman kepada Engkau. Udkhul 'alaiha ruhan min indika, ya Allah masukkan ke dalam. Kenapa katanya dalam nang di dalam kubur ruh daripada Engkau, dan sampaikan salam daripada Allah. Istaghfara lahu kullu mu'minin mata mundu khalaqallahu Adam. Seberataan orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam ya. Mau berapa? Kau itu aja. Menghitung orang yang meninggal Nabi Adam sampai kita membaca kalimat yang tadi lah. Mendoakan Allah Ta'ala, ya Allah ampuni si jani ini itu. Itu jadi baca. Rasanya di makam terlampai ada ditulis. Makam diusiri rasanya ada juga. Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal nizamin nakhra allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah. Allahumma udkhul 'alaiha ruhan min indika wa salamun minka. Bahkan ditambah riwayat lain bahwasanya akhraja Ibnu Abi Dunya bilang di kataballahu mi'adi liman mata min ladun Adam ila taqum masa hasanah. Allah menulis sejumlah orang yang meninggal mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kebaikan kesannya. Nah, jadi tidak hanya artinya kita jarak dulu kita baca. Nah, ini pemulaan dulu salam dulu. Nah, jangan tambahan salam salamullah ya salam binar rahman ya syakur ibadallah jinakum wasallamu walabnakum aitunakum izuna ilmatikum wajadwakum makmuna wa'atuna atlayakum adayakum dan seterusnya itu beri salam sekaligus doa.
silaturahim mau orang yang sudah meninggal jangan putus, apalagi kuitan. Sampai tadi kan barang siapa ziarahi kuitannya atau salah satunya hari Jumat ditulis kurang tuh anak nampak di luar kuitan. Supaya jangan putus silaturahim. Orang meninggal kasihan banget. Apalagi yang dalam kubur ini waktu di dunia umpamanya misalnya sibuk mencari anak buah. Kada ingat lagi seorang yang menuntut ilmu, mengaji belajar, dan ketinggalan perasaan. Untuk ilmu belajar makanya, ketinggalan ibadah. Umpah anak awal ulang sapian, ulang sapian dari kamu. Wajah kasihan banget. Jaka kita yang dilihat Allah Ta'ala ini mata batin. Umpamanya kuitan kita dalam kubur menangis, murunlah kita. Ada menyedekahi, ada mengirimi non sini dalam kubur. Nah, orang wali itu sudah dilihat Allah Ta'ala mata batin. Itu nanti dibungkus itu hanya jadi babi. Umpamanya akibat dia meninggalkan sembahyang 5 waktu. Tulang dibungkus itu mati dalam kubur jadi anjing. Kenapa? Oh itu tagawi ilmu nang sasai. Sebelum sembahyang sudah sembahyang. Kalau sembahyangan lagi, ya itu dalam kubur melihat. Nah ada orang wali Allah Ta'ala ini orangnya rahmatan lil alamin, kasih sayang. Lalu sidin keluar sedekah. Ya Allah sampaikan abaikan sedekahnya. Biasa nang ujung sana nang dibungkus itu nang muntahnya. Supaya dapat rahmat. Misalnya. Nah. Wal bihaqi an Bishr bin Mansur qala kana rajulun yahdarifu ila jabanah wa yashhadu shalah ala janais. Fa idza amsa wa qafa ala babil maqabir fa qala ana sallahu waqsatakum wa rahimallahu qurbatakum wa tasawwasa an sayyatikum wa qabila hasanatikum. Ada salah seorang laki-laki yang ia mengikuti sholat atas jenazah. Jenazahnya mayat. Apa bedanya mayat dan jenazah? Mayat dan jenazah itu sudah bedanya. Kalau artinya dibuat ke mobil ambulan, itu artinya jenazah. Bila diturunkan jadi mayat. Karena ditusuk di situ tulisan mobil jenazah. Ada mobil mayat kalau ada mobil jenazah. Bila turunkan jadi anda jadi mayat ada di hadapan kita ini. Sampai usolnya kan usol di fardhu ala ada mayat ada mayat. Nah. Lalu kamarian sore. Bagian lainnya di muka kuburan itu. Bagian di situ. Sampai pada yang dibacanya, nanti bacanya ana sallallahu wahsatakum. Mudah Allah Ta'ala memberikan ketenangan di dalam keasingan kalian. Padahal kubur asing kita kan suaranya dia. Makanya saya Umar, aku kan kebutuhan pada masa bisa atau nah pada kebutuhan ini kubur. Pada masa itu banyak orang kurang banyak. Dihisap banyak orang di kubur ini sorongan ini bukan sorongan maka pastinya dia pasti. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati akan keasingan kalian dan Allah Ta'ala mengampuni atas kesalahan kalian dan Allah menerima akan kebaikan kalian. Itu ya yang dibacanya la yazidu ala haulil kalimat wala dzalika rajul. Lalu orang yang membaca itu tadi menerangkan paham saya itu data layarnya pada salatu ila ahli wala atil maqabir. Waktu itu orang ini langsung balik ke rumah. Biasanya menyempatkan singgah dulu di komplek pakuburan membaca doa tadi. Ada hari itu kenapa dia langsung balik ke rumah. Nah, ada sempat artinya sehingga di pakuburan itu mendoakan mengendam kubur tadi. Bapak nama anak naimun it ana bi khalqin katsirin ja'ul
kaguring orangnya malam itu kaguring. Nah mimpi kenapa orang banyak banar mendatanginya? Banyak banar orang yang datang aku. Oh teman antum wa mahajat doko di dalam mimpi tidak boleh. Hubungan ikam yang banyak banar ini datang aku. Apa hajat? Apa perlu hubungan ikamnya apa? Siapa? Tulang hubungan ikamnya siapa? Yang datang aku sing banyak kali siapa? Apa perlu? Apa hajat? Apa jawaban yang datang tadi? Kalau nahnu ahlul maqabir. Kami ya orang meninggal sudah. Orang yang meninggal sudah. Waqat awal tanah minta hadiah dan sulamika ilahika. Ikam biasanya mah hadiah kami sebelum ikam boleh ke rumah. Tapi hari ini kalian apa hadiahnya? Qultu wa mahi. Apa hadiah yang memberi mereka? Kalau ad-da'wa allati kunta natubiha. Itu bang doa ikan baca kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah ketenangan di dalam keasingan kurang dalam kubur. Rahmatilah mereka, ampuni dosanya, terima kebaikan itu. Nah, ikam hari ini kadang membacakan doa itu. Qultu fa'ana dzalika. Akhirnya kurang dia sampai sampai ke rumah, sebelum sampai ke rumah, ya Allah doakannya gitu. Karena artinya luar biasa ya doa orang yang hidup ke seorang yang mati. Siapa lagi yang lihat orang dalam kubur itu siapa? Kamu di sini miskin kada duit di dunia dengan awal ya sedekah. Awal jadi badut kah misalnya atau kenapa buat pegawai orang pembantu yang orang apa ada orang mau pahe mau dalam kubur itu siapa anak mau pahe anak jadi apa dalam kubur sudah caranya apa lagi? Qala kama talaqaha ba'd wa qala Muhammad bin Ahmad al-Harusi Sabit Ahmad bin Hanbal yaqul idza laqatul maqam taqra'u bi Fatihatil Ikhlas wal Mu'awwidhatain. Nah ujar Imam Ahmad bin Hanbal bila ikan masuk ke kuburan jangan kali dibaca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jangan kita rajin Fatihah apa aja. Ya. Sahabat aja Fatihah apa ada memang mulai Fatihah apa ya surah apa sama aja dan langsung jangan itu juga. Itu jadi huwalakan. Jadi harus lagi di huwalakan itu. Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apa surah mana dibaca? Waja'alu syawali ahli maqabir. Kemudian ujian Ahmad bin Hanbal hadiahkan pahala itu ke seorang dalam kubur. Kenapa? Baik nahu yasiru ilaihi. Ujian Ahmad bin Hanbal sampai pahalanya gasan dalam kubur. Kita baca di tiga kubur ini kadang apa Bapak? Di barakatil mujawarah ada berkah. Ada berkah kita ngaji di tiga kubur. Di situ turun rahmat. Rahmat itu mengenai akan dalam kubur. Jadi arti kita membaca di tiga kubur. Cuma jangan pakai HP harus secara makan ya, sahabat aja. Hanya HP ya sekarang. Nah, kalau anu tip karena karena kasetnya di pasar yang sekali. Nah, kurang hati gerakannya lagi. Dia mau macam itu. Bukan hilang nanti kalau HP-nya yang lama itu sikat maling lah ya. Nah jadi dalam Ahmad bin Hanbal itu sampai pahalanya. Wa haqa ba'du al-ilmi anna rajulan ra'a bin naum ahlal qubur fi ba'dil maqabir qad kharaju min qubur ila salil maqbarah. Orang soleh ada bermimpi orang yang di dalam kubur itu keluar dari kuburnya. Wa idan bihim yataqituna syai'an ma yadrimahu. Setelah keluar di kubur dalam mimpi ini melihat ada yang diragukan. Beragu apa yang diragukan? Tahu? Qala fata'ajjaba min dzalik. Merasa heran ya, mimpi ini apa yang diragukan itulah. Nah, lalu yang sangat gembira itu Anda dilihat apa awalai itu rajulan minhum jalisan la yartaqitu ma'usya'an pada naum dua sa'anku malladhi yartaqitu haula. Ada orang kata orang merambutakan yang dirambutakan orang itu ada sih itu. Lalu kupalaki utakune anu apa yang dirambutakan orang itu apa? Lalu orang ini
Jawab. Waqala ya taqitu ma yudailaihim muslimun min qiratil Quran wa sadaqah wa du'a. Dan dilakukan itu adalah nilai kebaikan kebajikan yang dihadiahkan kaum muslimun baik baca Quran, sedekah, doa itu orang dilakukan. Orang dilakukan. Waqala kamu lahu pali malam tentang antar mau. Orang berabot karena pegang kada. Orang berabot ikan kada, berabot kenapa? Nah, kenapa? Ana qali'an dzalika. Faqul bi ayyin anta qala bi khatmatin yaqraha wa yahdiha ila yaqula yaumin waladi yabidu sulabiyata bisuqil fulani. Aku kada berabot karena aku kada pernah. Kenapa kan kada perlu? Karena aku ada aja nang mahadiyahi nang memberi aku. Siapa nang memberikan? Anakku seorang nang mengajiakan aku deh. Sahatam ini. Quran dibacakan sahatam. Anakku itu dia berjualan wadai di pasar pasar itu. Nah, falamma yasqaitu dahabu ila suq haitsu wujid. Bangsa bangun kan, tadi itu mimpi ingat cari penghujur ada mimpi itu. Kalau benar artinya sekadar apa mimpi kembang guling aja. Cari hujurnya. Nah, di pasar situ, misalnya di pasar apa? Di pasar pasar baru misalnya. Kalau di pasar Kamelok kepalanya. Faidah sabun yang usulabiyah wa taharraka wa yuharriku safataihi. Faqul bi ayyi shay'in tuharriku safataihi. Pada kami di pasar situ cari ada orang menjual wadah, ada tuh jual wadah. Paraki balik paraki. Kenapa? Untuk orang tuh itu nah ada barandainya deh. Tidak ada, jarang dibacanya. Takutnya, oi, apa nih pembacaan itu? Jadi ujarnya mulut membaca Quran. Sambil berjual wadah, sambil berjual wadah, bang, paling ada bang. Tak boleh di pelamar ya, kalau berjual wadah sambil mengaji pak. Ini misalnya. Ini orangnya artinya alim, tak bisa berdagang, sambil mengaji. Jadi ujarnya ulun baca Quran, ulun hadiahkan muahdila walidi biqabli. Ulun kirimkan gasan apa ulun yang sudah menikah. Qala falabistu muddatan min zaman. Jadi ujar orang nomor ini berarti ujar mimpi ada eca, ada palsu, ini petunjuk yang dari Allah. Nah, ada main-main. Lalu lawas berselang waktu. Kita mimpi pulang kayak itu. Kurang mandang kubur keluaran, muka kubur, kemudian merambutakan ada yang diberikan kepada mereka. Nah asalnya kalau berambut, umpat juga berambut. Kenapa? Ini kisahnya. Apa kisahnya asal kata berambut? Umpat juga berambut. Jadi orang yang bermimpi ini bah terlalu. Cari kabar kayak pakai sak. Nang anak orang yang mengajiakan abahnya sambil berdagang menjual pada. Dari kabar di pasar itu mana anak saya berdagang sini kali-kali kan. Jadi dia kurang meninggal sudah sudah. Ada lagi yang mengirimnya artinya dapat tentang abahnya itu anak meninggal sudah. Nah oleh karena itu kaidah pelampaian itu jadi ya kan turun temurun. Nah, anak alim, cucu alim, buyut alim, intah alim, ya kan intah cicit alim, cuit alim, lagi anak, cucu, buyut, cicit, intah, cuit, gamit, betujuh, alim beratahan. Jadi amal dia mengalir terus. Wah, ada gampangan mana murid alim juga, anak juga alim, subik banget dalam kubur, luar biasa derajatnya senantiasa diangkat. Amal jadi yang mengalir terus. Wah, ada saat amalnya kita. Pada saat amal sidin mengaji Makkah 30 tahun, sembahyang di Masjidil Haram 30 tahun, nilainya lain. Nah itu kisah menguatakan tadi
mengejar Nabi tadi. Nah ini apa yang menjadi Imam Ahmad tadi yang dikubur itu mendapat syafaat berkat pulang kampung. Nah jadi digadang-gadang dan jasa pulang-pulang min Tuhan namanya lah siapa kan? Ya dong artinya kita berdatang ya haul jamak aja berdatang. Haul berdatang siapa berdatang? Kabuat di situ berdatang. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat berdatang. Sampai berdatang. Nah kira-kira itu dulu nangatnya dibacakan adalah supaya ada manfaatnya dan faedahnya bagi kita semua agar dapat diketahui bersama untuk bisa artinya dilaksanakan dan diamalkan. Jadi mungkin kita akan sebuah siarah karena jauh paling ada batin kita bersiarah batin dikatakan sholat yaitu kita membayangkan di hadapan kubur siapa? Kita kubur kita. Seakan kita di hadapan kubur kita. Seakan kita di hadapan kubur Syekh Muhammad Hasan. Seakan kita misalnya di hadapan orang-orang makam Rasulullah. Situ. Nah, sambil kita baca. Quran dibaca, tahlil dibaca, doanya dibaca. Nah, jadi kita adalah setiap penutup majelis mesti kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas, Fatihah, tahlil. Kesan berataan kita siapa-siapa Rasulullah pada guru pada kita tentang kuitan apa lupa ayat ini ketentuan berataan mimbar mulai Tuhan Lampung Tuhan di Lampung Mbak berataan supaya teman-teman mengelam kubur. Semoga senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah dan taufik yang bagi kita semua. Kita keselamatan di dalam akhirat, segala hajat kita, menetapkan segala urusan kita, menetapkan iman kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, melepaskan kita daripada siksa kubur, melepaskan kita daripada azab kubur, dan mengumpulkan kita di padang mahsyar di bawah naungan syafaat Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.